kalau misalnya kita belajar dan tengok bahasa buku, bikin bahasa kita sendiri pembelajarannya, Miss. Yang aturan bahasa buku kan sano gini kan. Kita bikin dari pikiran kita, tapi wajib sama tetap jawabannya, Miss. Jadi jangan kita ikuti apa kata buku, tapi ikuti kata hati kita, tapi tetap sama jawabannya, Miss. Mau itu matematika, fisika, kimia yang ada bermakna matematika, apa ya kan Miss, itu perhitungannya. Ya. Jadi itu aja, Miss. Jangan kayak ada ini orang pakai bahasa buku, dia pasti besoknya cepat lupa, Miss. Pasti. Yang aturannya kita nggak pandai matematika, yang nggak mau malas matematika atau bahasa Inggris. Jadi bisa, Miss, di apa ini, di halusnya ini ada cara-cara cepatnya dikasih sama guru tentor. Oh, banyak ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Husna, saya Elsiana. Kembali lagi di Al-Husna Podcast, tempat berbagi cerita, pengalaman, serta perjalanan belajar yang penuh inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol santai nih bersama salah satu siswa terlama kita, yang dimulai dari kelas 3 SD sampai sekarang sudah kelas 10 SMA. Wow. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu bakal ngobrol santai dan bercerita bagaimana sih first impression dia pas pertama kali di Al-Husna, pengalaman belajar dia selama berada di Al-Husna, dan kemudian apa saja sih perubahan dan prestasi-prestasi yang didapat selama bergabung di Al-Husna Korps Padang Sidempuan. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Arsyad. Halo, Miss. Coba dong dulu sapa penonton kita yang ada di sana. Hai. Oke, jadi kalau Arsyad itu lagi ada kesibukan apa sih kalau di sekolah sekarang selain belajar gitu? Ada apa aja sih kira-kira? Kalau selain belajar ya, Miss, ya. Iya. Yaitu persiapan Paskibraka Kota Padang Sidempuan. Oh, Paskibra ya? Ya, Nah, Miss. jadi itu apa sih maksudnya untuk Paskibra itu pengen iseng-iseng ikut aja kah? Atau memang ada tujuan yang lain gitu di dalamnya gitu? Udah lama pengen, Miss, karena dari Paskibraka Kota itu, Miss, kalau misalnya dapat sertifikatnya kan, Miss, pengen mencoba kedinasan, Miss. Oh. Karena itu penting, Miss, juga kan, karena dia kan kayak baris berbaris, latihan fisik dari situ kan, Miss, dilatih dari situ. Solidaritasnya bersama kawan-kawan kan dilatih dari situ, Miss. Baru karena dari lama juga udah bilang sama orang tua kalau aku insya Allah bisa dapat Paskibraka Kota gitu loh. Yang banggain orang tua juga, Miss. Oh, gitu ya. Ya, Miss. Berarti ini niatnya bagus lah ya, berarti untuk membanggain orang tua dan cita-citanya juga Iya, ya. Miss. Oke, jadi tadi udah Miss spill dikit nih tentang lamanya Arsyad belajar di sini gitu kan. Katanya mulai dari SD gitu ya sampai sekarang SMA. Itu kira-kira rentang tahunnya berapa itu kira-kira? Udah 7 tahun, Miss. 7 tahun. Iya, Miss. Dari Wow. awal masuk SD kan, Miss. Awal masuk sini rasanya kayak kurang nyaman, gara-gara kan biasanya kan gak jarang ketemu di belakang, Miss. Baru-baru itulah masukkan mama, aturan ikut sama adik, gara-gara adik di sini duluan kan les, jadi ikut-ikutan. Baru itulah rupanya makin lama nyaman sama guru-guru tentornya, Miss. Gara-gara kan ada tugas dikerjain orang. Oh, gitu Miss. ya. Baru pas dulu sebelum COVID kan, Miss, sholat masih di sini, Miss. Ada gitu. sholat isyanya gitu loh, Miss. Itulah, Miss, yang seru. Jadi kalau momen pertama pas Arsyad datang ke Al-Husna itu masih ingat gak sih kira-kira? Masih, Miss. Apa itu? Kayak di sini kok banyak lagi orang. Banyak kali orang. Kayak kan biasanya kan, tiga baru ya? iya biasanya kan sendiri-sendiri mulu kan, jarang main di Iya. rumah aja kan. Tiba masuk bimbel, ada banyak ini kawan-kawan kayak ini kan, jadi ajak bicara. Baru awal belajar di sini itu kurang, awalnya kan menurut saya kan, Miss, awal kurang nyaman, tapi semakin saya lama-lama kan, Miss, pas di kelas 4-5 mulai tertarik lah, Miss, selalu belajar kan, Miss. Yang dulunya kurang nyaman sekarang udah mulai nyaman, Miss, sampai sekarang, Miss. Oh, gitu ya. Jadi tadi Arsyad bilang kan kalau pas pertama atau first impressionnya itu adalah kok rame di sini gitu ya. Iya. Berarti Arsyad itu anak rumahan banget berarti. Bisa dibilang SD dulu, iya. Oh iya. Iya, Berarti teman dekat rumah itu dikit berarti ya? Atau malah sering main Ya di apa, rumah aja? Miss? Kadang bukan mama, Miss. Kadang bilang mama kalau mau pergi main itu sama keluarga aja gitu, Miss. Kenapa gitu? Memang lebih sering bareng keluarga kah? Iya, Miss. Lebih sering bareng keluarga kayak anak tulang gitu, sana ete. Karena takut mama kalau sama orang-orang yang nggak dikenal, takut nanti buat terbawa arus jadi anak nakal. Suka-suka yang apa gitu lah kan. Insya Allah sekarang jadi anak baik ya. Insya Allah, Miss. Oke, jadi selanjutnya nih,
kalau diulang lagi nih gitu kan memorinya gitu. Pas pertama-tama dulu ke Al Husna gitu, kenapa sih akhirnya Arsyad atau orang tua nih milih bimbel Al Husna buat tempat belajarnya gitu? Kenapa nggak bimbel yang lain gitu? Kenapa coba? Padahal ada kan juga bimbel yang lain di sekitar Padang Simbuan gitu. Kenapa milih Al Husna? Karena kalau saya sendiri kan Miss, udah nyaman Miss. Karena apa, saya sih kan udah sampai 7 tahun kan Miss. Oh maksud Miss itu yang kenapa akhirnya milih, kan ada banyak nih, misalnya ada kayak yang bimbel yang di sini gitu kan. Terus ada Al Husna gitu. Terus kenapa tiba-tiba milih Al Husna gitu? Apa pertimbangannya gitu? Kenapa akhirnya aku ke Al Husna lah, nggak mau aku ke sini karena di Al Husna ada ini gitu, apa gitu? Karena Mama juga lebih suka ke sini Miss. Karena belajarnya nyaman. Baru kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa gitu kan, saya bertanya sama Miss Center ya kan. Jadi dikasih tahu Miss, yang aturan kita nggak paham di sekolah. Pas di sini mulai paham Miss. Jadi biasanya kan misalnya di sekolah kan kita yang gini-gini kita mulai paham Miss. Orang tua pun setuju gara-gara mulai ada tertarik belajar yang aturan yang nggak ada kan Miss. Jadi mulai itu Miss. Makanya dibolehkan orang tua sini aja kata orang tua. Yang sebelumnya kan Miss aturannya gitu kan kemarin kan semester kemarin kan kukira nggak masuk lagi kan, rupanya datang mama udah mau masukkannya di sini kata. Gitu. Itu langsung belum layak, mau bilang kan mak lesnya aku nggak belum layar kayak sampai kayak itu. Langsung udah masuk lah kau kata nggak kayak itu. Jadi mulai dari pertama Arsyad mulai merasakan bimbel gitu, dia harus nala pertama sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti bimbel lain berarti? Belum pernah Miss. Oh keren ya, berarti benar-benar keren dong berarti kalau di sini. Iya Miss. Nyaman Miss ya kayak. Oke, tadi kan Arsyad ada bilang kan di sini tuh belajarnya itu nyaman gitu kan, sama tenter-tenternya itu nyaman gitu kan. Nah, jadi menurut kebanyakan orang itu kan kalau belajar itu sering ngebosenin kan, apalagi misalnya di eksak gitu kan, sering bosan gitu kan. Nah, kalau di Al Husna sendiri menurut Arsyad itu sih apa sih yang membuat dia itu lebih main gitu, lebih bagus suasana belajarnya di sini tuh gitu, sehingga Arsyad bisa nyaman gitu di sana? Yaitu dia nggak buka-buka buku-buku. Nggak buka buku? Iya, dia ini misinya enak gara-gara langsung menjelaskan di papan tulis dan mengajak kita ngobrol dengan nada bicara sendiri, nggak kayak tegang, kayak emosi, enggak. Jadi misinya itu baik. Jadi gitu. bisa mengerti ya kita kan, yang bedanya di sekolah gurunya kadang mau naik apalah, mau emosi lagi itu kan. Jadi kalau misalnya harusnya itu, kalau misalnya kan ada di tadi bilangin bosan kan. Enggak, karena kita pas di pembelajaran, pas lagi siap menulis, sesekali kita itu akan ice breaking. Oh, ice breaking. Iya, biar lebih tenang kan pikiran itu kan, aturannya tapi ini langsung ada ice breakingnya. Baru yang aturannya kita nggak pandai matematika, yang nggak mau malas matematika atau bahasa Inggris, jadi bisa Miss di apa ini di halusnya ini ada cara-cara cepatnya dikasih sama guru tenter. Oh, banyak ya berarti. Banyak, Berarti semua lah ya di selain matematika gitu. Ada juga ada, di Miss. pelajaran eksak lainnya gitu ya. Iya Miss, kayak bahasa Inggris, kimia, fisika, banyak lain Miss. Oh, gitu ya. Iya Miss. Jadi suasana belajar tadi yang Arsyad bilang itu di situ itu lebih sering ice breaking gitu kan. Jadi perbedaan yang sangat-sangat mencolok gitu menurut Arsyad. Cara belajar yang ada di bimbel sama yang ada di sekolah itu bagaimana sih gitu, sampai kayak di sini tuh benar-benar nyaman gitu, nggak seperti kayak di sekolah gitu. Gimana coba? Itu bagian bidang kayak menjelaskan. Kadang guru di sekolah kan kita yang cuma gini duduk, dijelaskannya kadang kita nggak paham, mau angkat tangan agak ragu kan Miss, agak masih takut-takut gitu kan, takut nanti salah kata aku lagi marahin sekolah. Itu yang takut. Tapi kalau pas di bimbel misalnya kita nggak paham kan materinya kan Miss, kita tanya, gara-gara kita juga kan sama contohnya kan saling akrab kan Miss, jadi nggak pala kaku kali, jadi apa ini Miss gitu kan, Lebih enak gitu, lebih ya, enak, lebih nyaman gitu. Karena takut ya berarti. Iya, karena semua takut. tenter kayak gitu? Enggak Miss. Oh, semua tenter nggak kayak gitu? Maksudnya semua tenter itu mau semua kalau ditanya gitu? Ya, mau semua. Enak semua? Enak gitu. semua Miss, saya bilang. Mau memberitahukan semua cara-cara apa ya Miss, tipsnya semua Miss. Oke. Jadi kalau tenter-tenter bicara soal tenter-tenter nih gitu kan. Kalau tenter favorit Arsyad sendiri siapa sih gitu, dan apa sih yang dibuatnya gitu? Apa keajaiban yang dibuatnya sampai Arsyad itu kayak kalau sama Miss atau Sir ini benar-benar kayak yang sulit pun bisa dituntaskan sama dia semuanya gitu? Ada satu Miss. Siapa itu? Serofik. Oh, Serofik. Iya. Wah, berarti Serofik berarti udah nggak di sini ya berarti? Iya Miss. Itu tenter pas kelas berapa itu Arsyad? Kelas 8
9 sama ya kelas 3 lah musim depan. Kelas 8 sama kelas 9? Iya. Oh, jadi waktu itu Sir itu ngajar apa sama Arsyad? Matematika, Miss. Oh, jadi matematika lebih mudah ya sama Sir itu berarti? Iya, Miss. Karena saya itu belajar bahwanya itu enjoy, Miss. Nggak bakal tegang kali kan, Miss. Baru ada juga kata-kata motivasinya yang mendorong kita lebih maju ke tempat apa itu, Miss, yang mau kita tuju. Kayak misalnya kan, pas saya lagi bosan-bosannya matematika kan, Miss. Dia Sir Ropik pasti ada dibilangnya. Udah, gak usah bosan. Matematika itu menyaman, ya kan. Asalkan gak usah apa rumusnya. Pokoknya kau mengerti kayak mana caranya katanya. Gak usah kau pikirkan rumusnya atau apa ya. Pokoknya kau tengok, kau pelajari, kau bikin di buku, kau coba-coba gitu. Dan kau gara-gara ada rumus-rumus yang ada di dalam sama dia. Iya. Gak usah kau pikirkan itu. Pokoknya kau tengok, kau pelajari terus. Pasti mulai lama makin lengket ke otakmu itu. Baru ingat apa tujuanmu datang ke sini sama apa mau kau hasilkan itu kan. Oh, keren ya berarti Sir Ropik. Keren. Jadi nggak cuman apa ya, nggak mengayomi tentang pelajaran aja, dia juga mengayomi tentang semangat belajar Iya. kita gitu ya. Oh, gitu. Keren ya berarti Sir Ropik. Keren ya Berarti- sih, itu keren banget. Oke nih, berarti pernah nggak sih, Miss mau nanya nih, pernah nggak sih kalau Arsyad itu misalnya sebelum datang ke bimbel nih gitu kan, ngerasa kayak berat banget gitu, yang nggak semangat banget, malas banget rasanya pas mau datang ke bimbel gitu kan, tapi pas udah sampai di bimbel gitu kayak hilang semua rasa capek itu, rasa nggak semangatnya, rasa malasnya itu hilang semua. Pernah nggak sih kayak gitu rasanya? Pernah, Miss. Itu gimana itu ceritanya? Pas tahun kemarin, Kemarin, berarti kelas 9 ya? ya, Miss. Ah. Pembelajaran apa? Pokoknya ada, Miss, yang kayak apa kan ternyata kan ada yang capek kan, Miss, udah latihan ini semua. Kegiatan sekolah banyak Iya, ya? Miss. Baru malamnya kan bimbel lagi kan, Miss. Yang aturan yang pengen nggak datang lama, nggak mau aku datang. Tapi dipikir-pikir, coba lalu datang, mana tahu enak ngamen lagi kan, Miss. Sampai dia harus menduduki di situ. Yang ngaturnya kita malas, jadi hilang, Miss. Gara-gara miss-missnya itu sama perkawanannya itu enak, Miss. Nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada, Miss. Yang kayak misalnya Miss ini, kenapa Bang Arsyad, kenapa lagi malas? Diayomi ya? Diayomi gitu, Miss. Ayo semangat, belajar. Ya aturannya kan yang gini-gini kita Iya, capek gitu. semua, jadi hilang rasa capeknya kan, Miss. Jadi itulah dari bawah enjoy jadinya belajar kembali, Miss. Yang ternyata udahlah nggak usah lagi begini. Jadi pengen lagi aku kayak itu lah, Miss. Pengen lagi belajar gitu kan, Miss. Itulah semua. Baru karena mentor yang mengajarnya pun nggak membosankan, Miss. Dia pun ya kayak yang tadi terus ada exercise-nya juga apa ya kan, Miss? Ada soal latihannya, kadang-kadang bikinnya permainan yang bikin enjoy lah, Miss, kan. Yang enggak aturannya udahlah gitu ya? udah Emang letih, letih udah capek disuruh. aku ini, nggak mau lagi aku ini, nggak ada lagi jadi, Miss. Oh. Hilang semua rasa itu, hilang sejauh-jauh mungkin, Miss. Itu setiap hari nggak sih kayak gitu atau kayak jarang ya capek gitu? Bisa dibilang, Miss, hampir setiap hari, Miss. Capeknya? Ya, Miss. Tapi pas dia menjak kaki di situ, Miss, hilang semua, Miss, capeknya. Itulah, Bagus ya. Tapi Arsyad ini termasuk yang rajin kan gitu. Walaupun hujan, badai biasanya tetap datang. Iya, Si Miss. Arsyad ke bimbel ya kan? Iya, Miss. Nah, berarti semangatnya juga tinggi ya berarti. Ya, Miss, gara-gara cita-citanya pun tinggi juga, Miss. Iya. Jadi apapun bakal dilakuin gitu ya. Iya, Miss. Termasuk belajar di bimbel malam hari gitu Iya, ya. Miss. Oke Arsyad, beralih ya dari cerita kita yang tadi. Nah, kalau Arsyad sendiri nih, setelah belajar di Alusna itu gitu kan, apa sih perubahan yang paling nampak gitu untuk Arsyad? Ataukah nilai jadi lebih naik atau udah berani nih angkat tangan di kelas gitu? Coba apa? Yang pertama, ranking naik, Miss. Penting naik. Ya. Berarti proses belajarnya juga lebih baik dong berarti. Iya, Miss, saya bilang itu. Yang dulunya kan rankingnya, saya bilang lah, Miss, ya, ranking 27 lah. 27. Pas kelas 7 kan, Dari berapa siswa itu? dari 30. Berarti 3 orang doang di bawahnya. Iya, Miss. Sekarang berapa? Ranking kemarin ranking 6, Miss. Yang paling tingginya berarti ya? Paling tinggi ranking 4, Miss. Pernah ya berarti. Tapi terakhir ini 6 gitu ya? Iya, Miss. Jauh banget lompatnya Arsyad kalau gitu. Itu salah satunya ada peran Alusna tuh berarti di situ ya? Ada, Miss. Udah membantu banget lah ya Udah dalam membantu pembelajarannya. kira-kira. Oh, berarti keren loh berarti ya dalam pembelajarannya. Tapi nih, ada nggak sih kira-kira pelajaran gitu yang menurut Arsyad itu kalau dulu itu sangat susah banget, yang paling Arsyad benci gitu kalau dulu gitu. Tapi kalau sekarang gitu malah menjadi favorit gitu, malah enak, lebih enak malah gitu daripada pelajaran lain-lainnya gitu. Ada nggak sih? Ada, Miss. Apa itu? Materi apa itu? Matematika, Miss. Oh, matematika. Ya. Dulu tuh benci banget berarti ya? Benci banget, Miss. Kayak misalnya kan datang kayak
tiga dibagi ini kan. Nah, Iya. apa sih ini? Kalau salah penting lah kayak itu kan. Nggak Miss. penting gitu ya. Nggak penting lah pokoknya kayak itu kan. Tapi mulai apa kan Miss, sudah mulai SMA itu mulai nyaman Miss, gara-gara mulai masuk juga kan Miss pembelajarannya dari Miss mentor-mentor lain yang mengajari tips-tipsnya very enak dan nyaman belajar itu kan Miss. Jadi mulai paham, oh enak ini matematika jadinya Miss. Yang terusnya kan setiap ada matematika jadwal sekolah atau jadwal les bosan, bosan ini nggak ada ini nggak ada. Mending tidur gitu lah. Ini nggak ada lagi Miss. Jadi fokus ke situ Miss lihatnya kan. Gara-gara udah mulai nyaman juga gitu lah Miss. Saya bilang nyaman sama pelajaran tersebut lah Miss, matematika itu Miss. Oh, berarti matematika lah ya? Ya Miss. Yang menjadi best sekarang. Ya Miss. Oke, boleh nggak sih selain tadi pelajaran favorit yang dulu dibenci itu gitu kan, boleh nggak sih Arsyad share gitu satu pencapaian gitu yang Arsyad dapatkan gitu selama belajar di Al-Husna gitu? Apa sih gitu, pencapaian yang pernah Arsyad dapatkan gitu? Pernah kemarin pas testing SMA Taruna Satya di Medan kan Miss, yang kayak sekolah semi militer gitu kan Miss. Itu dapat nilai akademik nggak apa Miss 60. Ya, Tinggi lah ya. tinggi Miss. 90 baru psikotesnya dapat di 85 Miss, 85 gitu Miss. Nah baru yang kedua itulah Miss yang tadi nge-ranking itu Miss. Berarti ini lulus ke sekolah SMA impiannya gitu ya. Tapi sekarang Arsyad ada di sekolah itu nggak? Impiannya ini nggak kira-kira? Apa Miss, pas lulus kemarin ada halangan Miss yang nggak bisa ke situ Miss, jadinya pergi ke SMA Nurul Miss sekarang Miss. Oh, tapi bukan karena nggak lulus ya? Bukan, sebenarnya. Miss. Lulus, Lulus, tapi Miss. ada satu dan lain hal yang bisa, Yes. yang nggak bisa membuat benar-benar bisa belajar ke sana gitu ya. Yes. Oh. Dia tinggi ya aturan sistemnya Oke nih Arsyad. Jadi buat teman-teman gitu yang masih alergi nih sama matematika, fisika, kimia, apa sih menurut Arsyad itu trik asyiknya biar mereka itu bisa juga merasakan keseruan yang Arsyad rasakan sekarang ini gitu? Simpel-simpelnya aja lah kan Miss ya, Iya. yang bikin nyaman lah. Itu kalau misalnya kita belajar dan tengok bahasa buku, bikin bahasa kita sendiri pembelajarannya Miss. Yang aturan bahasa buku kan sanu gini kan. Iya. Dia bikin dari pikiran kita tapi wajib sama tetap jawabannya Miss. Oh. Jadi jangan kita ikuti apa kata buku tapi ikuti kata hati kita, tapi tetap sama jawabannya Miss. Mau itu matematika, fisika, kimia yang ada bermakna matematika apa ya kan Miss, itu Perhitungannya ya. dari situ aja Miss. Jangan kayak ada ini orang pakai bahasa buku, dia pasti besoknya cepat lupa Miss, pasti. Oh. Kalau Jadi menurut lebih saya, memahami ya, jangan menghafal gitu ya. ya pakai jangan- bahasa kita gitu lah Miss. Oh, Kayak bahasa kita. kita belajar tetap kan Miss, tapi kita pakai bahasa logika kita Miss. Gitu lah. Berarti itu ya tipsnya biar jangan anti matematika, jangan anti eksak lagi gitu ya. Iya Miss. Menurut Arsyad nih, kenapa gitu? Kenapa teman-teman di luar sana gitu harus mencoba bimbel di Al-Husna? Kenapa coba? Karena bimbelnya itu sangat mengasihkan Miss. Dan tidak mudah kita membuat bosan. Karena di bimbel sini beda dengan bimbel yang lain menurut saya kan Miss ya. Yang udah lama sini kan Miss. Di sini banyak apa ya namanya, kayak pembelajaran yang bikin yang cepat, yang mudah. Baru banyak kasih tips-tipsnya lah, yang cara cepat jawab matematika gitu kan Miss. Baru perkawanannya itu sangat menyenangkan, saling membantu gitu lah Miss. Nggak ada yang ini sanu gini nggak ada gitu Miss. Iya. Yang saling merangkul lah kalau bisa dibilang Miss. Baru dia itu pokoknya menurut saya Miss, pokoknya itu asik, guru tentornya enak juga kan Miss. Kayak kita bisa akrab sama dia, yang ternyata kita kan susah itu akrab sama guru lain kan Miss. Tapi kalau bimbel sini menurut saya itu mudah Miss. Kayak Miss lah kan yang masuk juga sama saya di kimia kan Miss. Ya. Kan yang awal-awalnya kan nggak apa, masih canggung-canggung kali gara-gara misal masukkan aku kan Ya Miss. baru masuk ya Miss Iya. kelas 10 ya. Itulah Miss. Tapi makin lama yang bisa bercanda sama Miss Jun terkadang agak-agak kangen. Kenapa itu? Kayak malas dengar yang malas gitu. Tapi Miss tetap sabar gitu, nggak ada marah-marah, tetap mengajarkan gitu Miss. Oke, berarti semua teman-teman kayaknya harus coba ya, harus Iya. coba bimbel di Al-Husna berarti. Iya, Miss. Iya. Karena kita ada memberikan sesuatu yang nggak diberikan mungkin oleh bimbel-bimbel yang lainnya. Kayak gitu ya Yes. Arsyad? Iya, Miss. Oke, jadi terakhir deh satu kata untuk Al-Husna apa?
Amazing. Oh. Oke, thank you Arsyad. Terima kasih sudah membagikan cerita seru dan cerita pengalaman Arsyad nih belajar selama di Al-Husna Korsa dan Serimpuan. Semoga kedepannya membawakan dampak yang lebih baik ya kedepannya. Oke Arsyad. Masya Allah sekali obrolan kita pada hari ini. Dari Arsyad kita dapat belajar bahwa sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekecil apapun proses yang kita lalui saat ini tidak akan pernah mengkhianati kita di suatu hari nanti gitu. Nah itu akan membawakan dampak walaupun kecil gitu untuk kehidupan kita. Nah jadi di sini mulai dari suasana belajar yang nyaman, guru yang responsif, serta kemauan atau niat kecil yang ada dalam hati kita itu bisa membawa dampak yang sangat besar dan perkembangan yang sangat-sangat baik untuk kita ke depannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, kalian jangan alergi lagi sama fisika, matematika, sama kimia juga. Karena itu kalian tidak bisa itu bukan karena memang belajarnya kurang giat atau seperti apa gitu. Mungkin yang kalian butuhkan adalah tempat yang tepat gitu. Nah, jadi untuk podcast kali ini itu saja. Terima kasih untuk Arsyad yang telah membagikan cerita serta pengalaman serunya. Semoga teman-teman semua di sana bisa termotivasi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.